Bendungan ini pernah memegang predikat bendungan terbesar di Indonesia selama beberapa dekade sejak selesai dibangun pada tahun 1925. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys di channel aku. Oke, di video kali ini aku akan mengajak kalian ke salah satu bendungan peninggalan zaman Belanda guys. Nah, ini bisa kalian lihat di belakang aku. Sekarang sudah ada salah satu bangunannya ya teman-teman ya. Seperti apa nanti kondisi bangunan ataupun bendungan peninggalan zaman Belandanya untuk saat ini, seperti apa, aku akan membuatkan videonya ya. Namun sebelum aku melihat ataupun mereview bangunan tersebut, buat teman-teman yang baru kenal sama channel aku minta tolong please supportnya dengan cara like, comment, share video ini sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian guys. Agar apa? Agar akunya makin semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Langsung aja kita explore bendungan Pamarayan yang ada di daerah Rangkas. Let's go! Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke bendungannya, di sini disediakan ya, karena memang untuk tempatnya sendiri ini dijadikan tempat wisata ya, ataupun cagar budaya Bendungan Lama Pamarayan ya. Oke, bisa kalian lihat. Nah, untuk parkir mobil, kendaraan ataupun motor kalian ya bisa di sini nih guys. Nah, aku juga taruh motor aku di sana. Nah, ini adalah salah satu bangunan peninggalan Belanda ya, kalau dilihat dari arsitekturnya ya guys ya. Ini aku nggak tahu ya ini untuk apa bangunan ini, tapi bisa kalian lihat ya. Oh, seperti ini guys bentuknya guys, untuk bangunannya sendiri. Assalamualaikum. Wow, mungkin dulu ini di sini air semua kali ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk penutupnya nih teman-teman, bendungannya nih teman-teman. Luar biasa ya, kalau untuk bangunan Belanda sendiri itu bisa kalian pokoknya nggak meragukan lah kalau untuk bangunan-bangunan zaman dulu itu kokoh, kuat ya. Penasaran aku guys, tapi aku nggak bakal masuk ke dalam ya. Itu besinya tuh, lihat tuh, takutnya ada binatang-binatang teman-teman. Oke, ini salah satu bangunan yang ada di Bendungan Pamarayan ini. Kita lanjut lagi, kita ke bagian dalam teman-teman. Oke, kita keluar dari bangunan pertama. Di sini ada papan informasi ya teman-teman ya. Untuk ruang informasi jalur depan sebelah sana. Di sini ada toilet atau WC ya. Jalur belakang lewat kiri sana. Pintu masuk, pintu keluar, satu pintu lewat sini guys. Oke, kita langsung ke dalam. Oke guys, pertama sebelum masuk kita ke bendungannya, di sini ada papan pemberitahuan ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Oh, berarti masuknya wilayah Kabupaten Serang teman-teman. Kantor jaga situs dan cagar budaya Bendungan Lama Pamarayan, Jalan Pamarayan, Panyabrangan, Serang. Oke, di sini kita disediakan untuk cuci tangan, namun sepertinya untuk cuci tangan ini sudah tidak bisa ya, wastafel untuk cuci tangan ini sudah rusak. Nah, di sini juga ada papan juga ya teman-teman ya, untuk informasi Bendungan Pamarayan. Bendungan Pamarayan Lama merupakan bendungan terbesar pertama yang ada di Indonesia. Masya Allah, ini bendungan pertama guys yang ada di Indonesia sejak tahun 1908. Wow. 1905 maksud aku, salah guys. 1905. Pada tahun 1997 bendungan ini sudah tidak dioperasikan, berarti tahun 97 ini sudah tidak dioperasikan. Tidak dioperasikan lagi karena faktor teknis, yaitu kondisinya sudah rusak dan konstruksi bangunan telah lapuk. Dari 1905 sampai 1997 itu bisa kalian bayangkan ya guys, bangunan ya 92 tahun lah ya beroperasi berarti ya.
Penyebab lainnya adalah adanya proses pendangkalan sungai dan tekanan debit air yang mengalami penurunan. Jadi selain ada teknis-teknis kondisi dari bendungannya sendiri ataupun bangunannya, ternyata sungai-sungai juga tekanan debit yang ada di daerah sini itu mengalami penurunan. Bangunan pintu air Pamarayan memiliki konstruksi bentangan sepanjang sungai dan memiliki bangunan menara dengan 10 pintu air. Bangunan ini merupakan arsitektur order yang berdenah 4 persegi panjang. Terdapat 2 bangunan pintu pembagi air dengan bukaan berdekorasi geometris yang terletak di sebelah selatan, ujung barat, dan timur pintu utama. Luar biasa. 1905 sampai 1997, 92 tahun konstruksi baru mengalami kerusakan. Berarti bisa kalian bayangkan ya, untuk bahan-bahannya itu luar biasa banget ya guys ya. Oke, kita langsung explore aja ke bendungannya teman-teman ya. Setelah tadi kita membaca untuk papan informasi dari bendungan Pamarayan ini, langsung kita lihat kondisi bendungannya langsung. Oke teman-teman, seperti yang tadi disampaikan ya, untuk bentang dari pintunya itu dari barat ya teman-teman ya, hingga ke timur sana. Terus bentang luas dari bangunannya itu sesuai lebar dari sungai teman-teman. Jadi pintunya mulai dari sini ya guys ya. Ini pintunya nih dulu nih ya teman-teman, yang tadi aku explore pertama masuk ke wilayah sini. Terus ujungnya ada di sana tuh, ujungnya ada di sana di timur ya teman-teman ya. Oke guys, langsung kita jalan-jalan untuk explore dari bangunan Pamarayan ini. Oh, mungkin dulu ini sungai kali ya. Ini sungai nih guys, ya kan? Sungai, sebentang jalan ini sungai kali ya, karena debit airnya sudah turun, sudah tidak ada lagi, jadi sudah tidak beroperasi. Oke teman-teman, kita lanjut kembali menyusuri dari bendungan Pamarayan ini. Berarti sudah tahun 1997 bendungan Pamarayan ini sudah tidak beroperasi ya teman-teman ya. Nah ini untuk pengunjung itu dibatasi loh guys, tidak boleh lewat dari jalur ini ya, sudah tidak boleh ke arah sana, karena konstruksi dari bangunan tersebut seperti yang tadi di papan pengumuman pertama aku ya, sudah lapuk teman-teman ya. Nah di situ ada rantai, besar banget rantainya itu teman-teman. Walaupun ini bangunan besi-besinya tahun 1997 sudah tidak beroperasi, tapi tidak ada karat loh guys. Luar biasa ya, besi-besi zaman dulu ya, tidak ada karat loh, cuma ada lumut. Nah itu yang hijau-hijau itu mungkin lumut ya. Kita lanjut lagi teman-teman, kita explore bendungan Pamarayan ini. Nah di sini juga ada mungkin papan kembali ya, papan pengumuman, tapi belum tahu nih, aku belum lihat. Kita lihat aja ya teman-teman ya, untuk yang ada di sini apa ini yang ditulis. Oh ini cuma bendungan Pamarayan. Wow ini dia, apa ya namanya ya kalau ini ya? Selain tadi ada papan informasi, ternyata di sini ada ukiran ya guys ya, ada ukiran yang dimana mungkin ini waktu pembuatan dari jembatan Pamarayannya ya. Mungkin seperti ini kondisi zaman dulunya teman-teman ya. Di sini ada orang yang pahatan berbentuk orang, maksud aku. Di sini juga ada, di sini ada juga ya kan. Terus ada perahu juga ini ya kan. Ini ada rumah ya guys ya. Ini bentuk rumah, ini ada pohon, dan ini jembatan nih. Sepertinya atas situ tuh guys, ya guys ya. Bagus sekali ya teman-teman ya, untuk informasi sejarah. Nah di sini juga ada lagi pahatan kembali. Ini apa ya artinya ya guys ya? Di sini ada, mungkin aku bisa lihat ya teman-temannya, ini adalah orang
seperti memakai peci ya teman-teman ya. Orang tua memakai peci. Di sini ada, kalau dari pahatannya ini, dari bajunya kayaknya adalah tentara ya guys ya. Ini juga ada, dia bawa bendera di belakangnya. Di sini juga ada. Nah, betul kan tentara guys ya, karena di sini ada ukiran ya, pahatan dari berbentuk senjata api. Nah, teman-teman, pistol ataupun pistol ya, teman-teman ya, senapan. Nah, seperti itu ya. Oke, luar biasa, bagus sekali. Dan ini hasilnya nih mungkin nih. Nah, ini ada hasilnya. Jadi ada 3 pahatan ukiran dari 3 yang berbeda-beda ya. Di situ mungkin ada pembuatan, dan di sini ada warga ya. Di situ karena banyak juga. Di belakang-belakang itu kayak ada wajah-wajah ya teman-teman ya. Dan ini adalah hasilnya mungkin ya guys ya. Hasil dari pembangunan ataupun pembuatan dari Bendungan Pamarayan. Nah, hasilnya seperti ini nih. Ini sudah jadinya. Selain untuk cagar budaya, di sini juga ada buat masyarakat bisa menikmati ya, untuk sore hari ngumpul ataupun berbincang-bincang, ngobrol. Ada bangku untuk duduk-duduk guys. Oke, kita kembali ke bendungan ya. Kita jalan sampai ujung ya teman-teman ya. Benar teman-teman, ini kayaknya dulunya ini sungai ini. Dulu sungai ya kan. Sekarang sudah tidak ada sungainya. Dan tinggal hanya dari bangunan bendungannya saja. Tadi kita mulai dari sana ya teman-teman, nih sebentar lagi kita akan nyampe di ujung sana. Oh, ini kenapa ini? Kayaknya roboh ya ini ya. Tiang ini nih guys. Ya. Ini kayaknya roboh ini. Soalnya masa posisinya begini kan? Iya guys, kayaknya roboh ini guys. Banyak suara burung ya. Kemungkinan kalau boleh ke sana kali, di bawah sini nih digunakan oleh burung-burung ya, karena ada suara-suara burung guys di bawah situ. Bisa dengar gak kalian? Oke, kita lanjut aja ya. Karena sudah tidak ada sungainya ya, sudah tidak terpakai karena juga sudah tua juga ya guys ya. Ini bisa kita bayangkan zaman dulu ya guys. Pastinya air dari sana kan mengalir. Ini mungkin juga di sini dulu air juga ya. Karena ini kan bendungan ya kan. Ini belum ada jalan kali ya zaman dulu ya. Zaman 1905. Oke, kita ke ujung. Nah, dan ujungnya ada di sini guys, ujung dari bendungannya. Di sini ada lagi nih papan informasi sejarah bendungan lama. Aku bisa baca dari sini. Kalian bisa kelihatan nggak? Kita samperin guys, kita dekat untuk membaca ya. Tuh bener guys ya, dulu bentuknya seperti ini guys, kan sungai-sungai ya teman-teman ya, sungai, kesana sungai, ini bendungannya. Sejarah Bendungan Lama Pamarayan. Oke, langsung kita baca bersama-sama teman-teman. Bendungan Lama Pamarayan terletak di 2 wilayah. Sebagian bangunan berada di Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, dan sebagian lainnya berada di Desa Panyabrangan, Kecamatan Cikesal, Kabupaten Serang, Banten. Bendungan Lama Pamarayan membentang sepanjang 191,65 meter. Terdiri atas bangunan utama, ruang kontrol, bendungan sekunder ya, ruang lori, jembatan serta rel lori.
Bendungan ini pernah memegang predikat bendungan terbesar di Indonesia selama beberapa dekade sejak selesai dibangun pada tahun 1925. Oh, mungkin pas dibangun 1905 itu baru dibangunnya, guys. Terus ini mulai beroperasinya kayaknya ya, guys. Predikat bendungan terbesar di Indonesia ini kemudian beralih ke Bendungan Jatiluhur pada 1962. Nah, berarti setelah Bendungan Jatiluhur jadi pada tahun 1962 itu, predikat bendungan terbesar di Indonesia itu jatuh kepada Bendungan Jatiluhur, guys. Bendungan Pamarayan merupakan bangunan bersejarah peninggalan masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, salah satu bangunan yang pada masanya menjadi landmark ya teman-teman ya. Pemerintah kolonial khususnya di Banten untuk memahami latar belakang pembangunan bendungan ini, maka perlu dipahami kebijakan pemerintah kolonial pada awal abad 20. Bangunan pintu air Pamarayan memiliki konstruksi many spanned ya teman-teman ya. Many spanned bridge with tower composition. Maklum lah lidah Indonesia ya guys ya. Tapi aku udah mencoba berusaha membaca ya teman-teman ya. Bentangan sepanjang sungai dan memiliki bangunan menara dengan 10 pintu air. Jadi total dari pintu air ini adalah 10. Ini 1, 2, 3, 4. Wow, yang tengah hilang ya guys ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, oke benar. Oke, mana lagi? Kita tadi baca di sini ya, dengan 10 pintu air. Mirip dengan bendungan pintu air 10 yang berada di Kota Tangerang. Oh, berarti sama guys, sama yang ada di Kota Tangerang. Arsitekturnya merupakan imitasi dari bangunan kuil di Athena ataupun di Yunani, guys. Yang dibangun antara 1437 sampai kurang lebih ya 1437, 1432 sebelum Masehi. SM ini sebelum Masehi ya. Bener gak guys? Kalau salah mohon maaf ya. Atau pintu gerbang gateway dengan prinsip konstruksi and opening within clean home and table pure, sebuah bukaan dalam kurung sebuah bukaan yang diapit kolom berentibilatur. Pada prinsipnya bangunan ini menerapkan arsitektur order yang berdena 4 persegi sepanjang, kolom-kolomnya berbentuk persegi masif bersegmen entablature ya. Harap maklum guys. Yang terkesan kokoh yang berfungsi sebagai landasan plat-plat baja untuk bendungan aliran air sungai. Kolom-kolom tersebut bagian bawahnya berlorong berfungsi untuk memudahkan akses ke bagian depan dan belakang bangunan pintu air. Oke, seperti itu untuk sejarah dari bangunan Pamarayan ya teman-teman ya. Ini sangat disayangkan ya, 2 itu sudah tidak ada. Dari bendungannya besi-besinya sudah tidak ada, hanya tinggal 8 pintu air ya teman-teman. Ini adalah bangunan bersejarah yang ada di Kota Serang, Banten ya teman-teman ya. Mungkin informasinya cukup ya guys ya untuk bendungan Pamarayan ini. Aku mau menikmati senja di Kota Serang ini dengan duduk di situ nanti sambil mengopi kayaknya guys ya. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada salah kata, salah perbuatan, tingkah laku yang tidak menyenangkan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke guys, mungkin cukup sekian video aku menelusuri jejak-jejak bersejarah peninggalan dari zaman Hindia Belanda ya teman-teman ya. Salah satunya yaitu jembatan ataupun bendungan Pamarayan ini teman-teman. Luar biasa ya, konstruksi zaman dulu tuh bagus banget ya teman-teman ya. Sampai sekarang masih ada bentuknya gitu loh maksud aku. Oke,
Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada salah kata, salah perbuatan, tingkah laku yang tidak menyenangkan di video ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terus support aku dengan cara like, comment, share video ini sebanyak mungkin ke sosial media kalian guys. Agar apa? Agar akunya makin semangat lagi membuat video-video selanjutnya. Ojo lali yang belum subscribe, di subscribe dulu channel ini. Aku Bapak Idris undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.